Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Anda tidak punya tunjuk saya. Jangan tunjuk saya. Saya tunjuk kamu. Sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi Kamu bukan bicara kuasa saya hukum tadi. Jokowi Dodo. Apa lu? Anda tidak punya legal standing. Udah saya ke Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Acara Aiman memang banyak digandrungi oleh banyak orang. Kenapa? Sebab para kontestasi yang ada dalam debat betul-betul habis-habisan saling mengkritisi satu sama lain. Apalagi kalau kita melihat bagaimana upaya Roy Suryo CS termasuk dengan pengacaranya itu berjibaku meyakinkan rakyat bahwa mereka memang adalah orang-orang yang dalam posisi melakukan penelitian, sehingga dengan hal itu dia merasa bisa terbebas dari hukum. Tetapi oleh para pembela Pak Jokowi termasuk praktisi hukum menilai bahwa apa yang mereka lakukan ini hanyalah ngeles semata. Oleh karena itu semakin panasnya perdebatan, apalagi besok mereka akan diperiksa, otomatis pada malam hari ini mereka betul-betul ingin memastikan bahwa posisi mereka tidak dalam posisi sebagai orang yang bakal menjadi tersangka, sekalipun kita tahu bahwa pada akhirnya mereka semua akan tersangka ini. Hal ini membuat suasananya semakin panas dan terjadi insiden antara Pitra Rupadoni dengan si Tompel sang pengacara Roy Suryo CS. Seperti apa keseruannya dalam diskusi pada malam hari ini di acara Aiman? Kita lihat secara bersama-sama. Ada diskusi di kampus, lalu kemudian mati lampu, mati AC, dan beberapa diperiksa, betul ya? Kalau diperiksa enggak, tapi makanya tadi Bang Pitra udah tiba-tiba langsung bilang, oh itu bukan. Sebelum kami datang, pengacara sampean yang bla 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 bla. Saya kan mendengarkan tadi. Makanya saya sengaja analisisnya apa, dan ternyata salah analisisnya gitu kan. Jadi salahnya di mana? Sebelum kami Jadi ya sudah terlanjur memberikan analisis, oh itu bukan kriminalisasi. Enggak. Padahal apa salahnya di mana? Kan pertanyaan saya simpel saja. Apalagi yang dilakukan. Apakah mematikan lampu itu masuk kategori tidak hanya mematikan lampu? Ya, apa aja, Mas Roy? Apa aja? Oke. Ya, Tolong apa yang jelaskan. ada kejadian tuh begitu kami masuk tuh UGM sudah kayak masuk kompleks militer. Kenapa? Kayak masuk Mabes Polri. Hah? Banyak sekali petugas, baik berseragam maupun tidak berseragam. Tugas UGM. Bukan, petugas kepolisian juga ada. Oh, oke. Junior-juniornya Pak Rajasa juga ada. Kenapa saya tahu, saya hafal? Ya karena saya sering memberikan bantuan kesaksian ahli untuk mereka gitu. Jadi saya hafal orang-orangnya. Saya datang Saya intel dari BIN. Bukan, intel juga dari kepolisian. Oh, oke. Terus ada juga Pamdal. Pamdalnya tuh sampai ada 5 mobil. PK Pamdal P4U UGM. Pamdal itu internal UGM. Pamdal itu pengamanan UGM. Ada. Jadi ini acara kayak gini kok kemudian kayak banget ya, terlalu kekhawatir gitu. Padahal kan nggak ada apa-apa di situ. Dan orang yang masuk itu pun sempat ada yang ditanya mau kemana Pak gitu, mau kemana Pak gitu. Bahkan seorang mantan yang pernah ada di badan intelijen ya, di BAIS ya, itu Pak Tiasno Sudarto ya, itu pun masuk pun harus juga agak kesulitan kemarin. Gitu. Jenderal Bintang 4 Jenderal Bintang 4 masuk. Kesulitan. Kemudian ada juga tokoh-tokoh kayak Mas Refli Harun, kayak Pak Said Didu gitu. Kesulitan maksudnya ditanya-tanya. Iya, masuk kemudian ditanya nggak ada acara Pak di sini Pak. Oh, saya mau makan di coffee shop kok gitu. Akhirnya kami kumpul di coffee shop. Oh, dibilang nggak ada acara di sini Pak. Iya, inilah udah berusaha dilakukan ngerti itu. hukum, jadi semena-mena bilang kriminalisasi dan lain-lain. Faktanya kriminalisasi kayak gitu. Saya baca dulu nih ini definisinya soal kriminalisasi ya. Baca aja di Google, coba lihat lagi jelas di betul. Google. Ini jatuh saya tadi kan. Baca aja. Ya. Sebelum Pak Rajasa ya. Sedikit aja. Jadi kriminalisasi itu ada dua, arti hukum dan arti non hukum. Kalau dari sisi sosial politik, kriminalisasi itu apa yang dilakukan tindakan-tindakan yang menghambat kemerdekaan berdemokrasi seseorang, dan kemudian dilakukan pasal-pasal atau hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak layak dilakukan untuk dia melakukan itu. Itu sumbernya apa? Apa? Jelas betul sampai jatuh. Ya, jadi artinya begini. Ya, sumbernya dari mana sumbernya? Kenapa? Sumbernya apa? Sumbernya ada dari wiki, ada juga dari kitab yang saya baca di sini. Clear betul, silakan dicari. Jadi gini. Biar Mas Roy Suryo mengerti pengertian kriminalisasi ya. Ini jangan dikarang-karang.
kriminalisasi itu berasal dari kata kriminal, ya. Jadi kriminal itu siapa? Kita lihat dulu, seseorang yang dituduh ya melakukan perbuatan kejahatan ataupun tindak pidana, ya. Terus orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana, dipaksakan melakukan perbuatan pidana. Nah itu kriminalisasi. Jadi kalau konteks di UGM itu namanya diskresi, kewenangan mereka. Mau matikan lampu kayak mau matikan AC itu hak mereka karena itu bukan punya Bang Roy. Melanggar HAM itu mah. Itu petugas di sana. Itu diskresi. Jadi bahasanya jangan disebut kriminalisasi. Ini Bang Aiman, saya merinding melihat mereka ini dikit-dikit kriminalisasi. Tapi mereka tidak menyadari mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi di sini. Hari ini Pak Jokowi diam ya, tidak mau berkomentar terlalu jauh karena Pak Jokowi telah menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Sebentar. Mas lawyernya, Mas lawyernya Jokowi enggak? Cara saya nggak potong-potong. Mas lawyernya Jokowi enggak? Tunggu dulu. Punya hak hukum, punya standing. Anda bilang kebebasan berpendapat. Iya. Anda bilang kebebasan menyatakan pikiran. Anda sendiri yang memendekkan demokrasi. Anda nggak punya legal standing. Anda ngerti nggak Undang-Undang Dasar 45 pasal 28? Nggak bisa, nggak sah. Bukan, Anda nggak ngerti hukum, makanya Anda ini sendiri pikiran Anda sendiri yang paling benar. Orang nggak ngerti hukum, nggak punya legal standing ngomong soal hukum. Pendapat di sini. Itu loh. Siapa bilang Jokowi diam? Anda tadi sudah bicara. Saya bicara dulu. Jangan potong dulu. Ya Jokowi setelah membuat laporan polisi. Bentar. Diam dulu kamu. Dari tadi kamu bicara dulu. Membuat statement publik Nanti saya berikan kesempatan. yang menyatakan ada orang besar di balik jasa palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti yang dia menyatakan ada ya. Ini tadi dia saya bicara dia nggak di terima. balik itu melalui saya bicara dia potong. Ya, nanti gitu. Oke. Jadi maksudnya tadi menjawab. Jadi artinya nggak diam juga. Mungkin Jokowi diam setelah kami kirimkan somasi kepada saudara Jokowi. Sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi kalau Jokowi takut dengan somasi kami, ya nggak apa-apa. Jadi bukan karena beliau, karena Jokowi. Kamu dengarkan dulu saya bicara. Itu, ya. Halo. Anda tidak punya wewenang bertindak dan jangan tunjuk saya. Saya tidak tunjuk kamu. Saya tidak tunjuk kamu. Adalah kuasa hukum saudara Joko Widodo. Anda bukan kuasa hukum Joko Widodo. Anda tidak punya legal standing. Udah, saya ke Bung Raja. Anda cuma omongan pasar tidak bernilai secara hukum. Kamu situ. Siapa wewenang Anda kamu bilang kemerdekaan menyatakan pendapat. Saudara nyuruh saya duduk. Saya untuk berbicara pendapat. Apaan lu? Saudara tidak punya kewenangan bertindak. Saudara nanti. Kapan giliranku ini? Ya. Diam dulu. Bang Sri. Kapan giliran saya bicara? Kamu dengarkan dulu. Bang Sri. Sekarang Bang Sri. Bang Sri sekarang Bang Sri. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo. Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Cocoknya pakai topeng nih lawan mereka gitu tuh. Bung Aiman, saya kapan bisa bicara? Ya, silakan. Nanti Bang. Nanti oke, silakan. Itu cocoknya karena lu nggak mau dengerin orang lain. Ketika tadi saya diminta untuk menyikapi soal ini terjadinya pemadaman lampu, pembatasan mereka yang datang. Ya. Saya pikir saya nggak melihat dari sisi hukum lah. Entah itu kriminalisasi apa. Ini adalah pembatasan buat ruang publik untuk berbicara, untuk kebebasan berbicara. Ya. Ini adalah sebuah pelanggaran terhadap demokrasi. Kalau saya yang mantan tentara saja bisa bicara demokrasi, masa penegak hukum? Iya, saya berbicara tadi dilarang-larang, Pak. Gimana? Siapa? Saya tadi bicara Bukan saya yang larang kan? Iya, ya. Saya lagi ngomong. Sampean, ya saya kan? bertanya. Loh, iya, dia yang ngomong kan? Iya, bukan saya. Kebebasan berpendapat harusnya kita saling mendengarkan. Nah, itu dia. Ya, Anda bisa ceritakan, Pak Sri, apa yang terjadi kalau berdasarkan pengalaman Anda sebagai intelijen dan lain sebagainya? Pastinya ada intervensi, ya kan? Ada intervensi. Pasti. Ya. Saya bisa pastikan. Karena saya berada di sana. Cirinya gimana intervensi itu kalau? Jelas saja. Membatasi orang untuk melakukan kumpul-kumpul yang sudah ada izin, yang resmi, karena ini ada kepentingan, kekuasaan. Ini pasti akan dilakukan pembatasan. Itu umum dilakukan dulu misalnya. Saya nggak bilang dulu tuh kapan ya, mungkin Orde Baru, mungkin awal-awal izin, saya mau bertanya dengan Bapak. Nanti saya berkata. Saya mau gali dulu. Ini umum dilakukan oleh, ya saya nggak tahu berapa pihak misalnya, intelijen dan lain sebagainya. Ya buktinya mereka ada di sana pada saat
peristiwa itu. Ya. Untuk menghambat kegiatan ini. Pak Surya sendiri mengatakan tadi kan. Iya. Ini dugaan ya? Bukan dugaan, ini bukti. Sudah terjadi, Mas. Bukan, maksudnya ini ada yang mengorkestrasi. Iya, ada. Kenapa bisa seperti itu? Padahal UGM kan lembaga independen. Pertanyaan siapa, Pak? Apanya, Pak? Intervensi. Intervensi gitu. Kan gini, kan kalau maaf saya tidak memotong, cuman tadi katanya ada yang mengintervensi. Silakan ngomong aja, Pak. Maksud saya kalau memang ada yang mengintervensi, tadi ada orang. Prof. Surya sudah bilang, ya kan, Ya, bahwa siapa? ada pihak-pihak yang mematikan lampu, yang membatasi orang masuk. Itu Bukan berarti- intervensinya tadi. Yang mematikan lampu sudah jelas dikatakan Bang Roy tadi. Iya. Bahwa yang mematikan lampu itu adalah petugas. Iya. Kan begitu. Iya, iya, betul. Nah yang mengintervensi. Petugasnya nggak ngerti kita. Oknum kita tanya siapa yang matikan. Oh nyatanya Ini kalau gini cuma debat kusir aja. iya di Nanti kalau- restroom sama lobby masih nyala. Ya intervensinya. Sekarang gini, Intervensinya. Intervensinya sekarang ini Pak. acara apa namanya bedah buku atau apa? Resmi. Biar tidak bias. Resmi. Gitu, Mas. Ini acara biasa. Tapi kenapa terjadi perlakuan seperti itu gitu loh? Sekarang apa namanya? Ya, itu asumsi Bapak saja. Siapa bilang? Kalau saya bilang. Loh, bukan kenapa asumsi. Bapak tidak bisa membuktikan juga? Ini buktinya? Iya, maksudnya siapa yang mematikan lampu dan Loh, mengintervensi? bukan soal matikan siapa. lampu gitu Bukan soal siapa yang buktinya lampu mati. Ini sendiri, Pak Surya sendiri Iya, mengatakan. maksudnya kan Bapak tadi menyatakan Anda jangan berbicara. bahwa ada yang mengintervensi. Jelas, Nah, siapa? jelas. Ini adalah kubu Jokowi. Ya udah fitnah itu. Kubu Jokowi. Ya. Kubu Jokowi saya maksudnya. dong kubu Jokowi. Saya aja nggak kenal rektor gimana? Halo Pak Rektor matikan lampu. Analisa Bapak itu terlalu cetek. Ini Pak. lebih konyol lagi. terlalu cetek. Kalau nelpon UGM Pertanyaannya yang terlalu menyudutkan. ini lebih konyol lagi saya kalau tidak nelpon rektor dengan Saya tidak Pak menyudutkan Rektor. Anda. Rektornya seorang ibu-ibu. Bapak bawa-bawa Rektornya nama ibu-ibu ditelepon halo Pak bekas Rektor. Ini bin. konyol Bapak banget. begitu Siapa? Jokowi. Siapa yang bilang bekas bin? Saya. Dia yang bilang bekas bin. Saya nggak pernah bilang. Loh, Saya pernah bin? Nggak bilang. Tadi Bapak bilang. Kapan? Tadi Bapak bilang saya bekas bin. Apa yang ngomong? Bukan, ini yang ngomong. Kolonel Purnawirawan pernah tugas di BIN, Pak. Saya bukan begini loh. Nggak apa-apa, Pak, tugas di BIN, kan? Aiman mengatakan saya bekas bin. Saya masyarakat biasa, Pak. Oh iya sekarang. Anda salah kalau ngomong begitu. Pasal Bapak 26 bekas bin. Undang-Undang BIN kan tahu kan, Pak? Jelas lah. Pasal Waduh, 26 pasti. Undang-Undang BIN ngerti kan, Pak? Saya memang bekas kerja di bin. Iya ini di. Loh, tapi kan saya sekarang bilang masyarakat biasa, tidak ada kaitan dengan bin. Harusnya Bapak koreksi di situ biar Iya, publik ini publik tahu. biar cara berpikirnya Tadi saya Bapak itu bilang. bukan sebagai bekas bin di Betul. sini. Pak Aiman yang bilang. Saya katakan saya masyarakat biasa. Bukan di flyer itu Bapak bekas bin. Siapa yang masang di situ? Saya juga nggak Bapak tahu. protes dong. Saya nggak tahu di mana Ini tempatnya. ditonton banyak orang. protes. Seolah-olah Bapak menyampaikan. Oh, sorry aja, Pak. Analisa Bapak padahal Sorry analisa aja. Bapak cetek. Anda yang cetek. Gampang banget intervensi Anda bilang. kubu Jokowi. Lah ini kubu Jokowi semua. Ya kenapa? Salah satu contoh Makanya saya bilang cetek. Gak ngerti rektor Gini, UGM itu ibu-ibu. Ini saya mau tanggapi Pak dulu. Rektor itu Saya mau Kita tanggapi. berikan dulu, kita beri sebentar Bang Roy. Kasih kesempatan Kita kasih dulu nih, kesempatan Freddy. dulu Bang Silakan, Freddy Bang Freddy. ngomong bahwa apa yang Iya. disampaikan ke publik Tunggu dulu biar kita dong. tidak salah paham mulai dari Mereka ini intervensi. pembohong-pembohong semua ini. Oh, kok bisa Ya. kamu Kenapa ngomong, saya Pak? bilang pembohong? Gak Jangan ngerti. bilang begitu. Sesuatu yang sangat sederhana Saya aja gak terlibat. ngerti. Kenapa saya bilang pembohong? Saya bilang- Karena Pardon. ya Apa? UGM sudah melakukan klarifikasi. Kamu mahasiswa UGM bukan? Iya, saya mau Lulusan UGM. Saya Lulusan- malu satu alumni dengan lulusan saya. UGM enggak? Saya malu S1, satu S2. alumni dengan Kami Anda. yang malu. Saya malu satu Kami yang alumni dengan malu. Anda. Mana? Kamu fakultas mana? Saya malu satu alumni Fakultas dengan Anda mana? karena hanya Anda Fakultas mana?